Halo sahabat Corolla Twin Cam, salam satu Corolla sejuta saudara. Oke, di kesempatan kali ini saya mau membahas ini ya, cara ganti kap delco sekaligus kabel businya ya, dan cara cek kondisi kabel busi tanpa alat. Caranya seperti apa? Simak video ini sampai habis ya, supaya teman-teman semua paham. Karena kalau sampai ini kabel busi itu kalau sampai kebalik, biasanya mesin ini ya, posisi di starter knalpotnya kayak nembak-nembak gitu ya, dat, seperti itu. Jadi jangan sampai kebalik. Dan cara cek kondisinya seperti apa, cukup simak video ini supaya teman-teman paham. Dan di kesempatan kali ini Mimin mau bagi-bagi ini, nah ini dia, kebalik, power ampli 1600 watt nih. Ini buat teman-teman yang selalu setia nonton video saya, tapi ya nggak menutup kemungkinan yang baru nonton channel ini juga bisa dapatkan ini nih. Jadi ini bakal saya kasih ke teman-teman semua ini yang beruntung ya. Tentunya cukup jawab pertanyaan saya, apa yang sering saya katakan sebelum membongkar, supaya tidak bingung dalam proses pemasangan. Nah, caranya cukup gampang banget kan, dan ini bakal saya kasih dengan catatan. Lihat video ini sampai habis supaya teman-teman tahu. Oke, ini bakal saya kasih cuma-cuma ini buat teman-teman yang beruntung. Jawab pertanyaan saya di kolom komentar ya. Oke, seperti apa, dan ini bakal saya kasih cuma-cuma setelah ini ya, setelah subscriber saya nyampe subscriber saya tembus 1500 ya. Ini bakal saya kasih cuma-cuma sebagai tanda syukur saya buat teman-teman yang selalu setia mensupport saya ini. Oke, jadi subscribe itu gratis, jadi nggak usah ini ya, nggak usah pikir-pikir, cuma subscribe aja kok, mosok ya. Oke, pagi-pagi ini semoga bermanfaat dan ketemu pemiliknya yang benar-benar butuh ya, supaya di perjalanan bisa jeduk-jeduk. Mosok mobilnya udah bagus, udah keren, selalu diragati, musiknya cuman cempreng kan ya, gimana gitu, nggak malu nanti. Apalagi yang suka kumpul-kumpul tuh, ketemu sama temen mosok musiknya cempreng kan ya, gimana gitu ya kan. Oke, kita eksekusi aja yuk ke ruang mesin supaya teman-teman paham. Nah, halo teman-teman semua. Nah, jadi gimana cara ganti kabel busi dan cek kondisi kabelnya seperti apa tanpa bantuan alat? Nah, caranya sangat mudah ya. Yang pertama saya bahas cara gantinya ya. Cara gantinya kabel busi sekaligus kap delconya. Kita bisa lepas ini ya, bautnya ini, satu bawah sini, dua sama sebelah sini ya, tiga. Jadi ada tiga. Bisa kita lepas pakai pakai obeng atau pakai kunci 8, kunci pas ring 8 atau kunci pas 8 bisa. Tapi kalau pakai obeng yang agak pendek ya, karena ini mentok kena aki kalau terlalu panjang obengnya. Oke, cara nggak lepasnya cukup mudah ya. Jadi tinggal kita lepas terus kita ganti. Nah, untuk ganti kabel businya, misal ini udah terlanjur dilepas semua, urutannya cukup gampang ya. Topnya sebelah sini, top 1 yang paling ini deket dengan vakumnya, ini nomor satunya. Dan urutannya searah jarum jam tuh 1 2 4 3 ya. Kalau berlawanan arah urutannya 1 3 4 2, maksudnya berlawanan arah jarum jam. Jadi ini nomor
1, ini nomor 3, ini nomor 4, yang paling bawah sini nomor 2 ya. Seperti itu urutannya. Nah, sebagian cup delco ini ada tulisannya angka ya, tapi sebagian ada yang enggak. Jadi caranya yang paling pokok yang buat patokan tuh nomor 1 ya. Nomor 1 tuh busi yang paling ujung, yang paling dekat dengan timing bell. Nah, patokannya top 1 atau busi nomor 1 itu yang sini ya. Nah, yang paling dekat dengan vakum. Nih, vakumnya. Oke, urutannya seperti itu ya. Kalau searah jarum jam urutannya 1, 2, 4, 3, tapi kalau berlawanan arah jarum jam urutannya 1, 3, 4, 2, seperti itu. Nah, untuk mengetahui kondisi kabel busi yang masih layak atau enggak itu seperti apa tanpa bantuan alat. Oke, caranya cukup gampang ya. Jadi pastiin businya bener-bener masih bagus ya, atau udah diganti baru kok masih berebet. Nah, ini caranya cukup gampang. Jadi posisi mesin nyala, posisi mesin sambil dinyalain ya, seperti yang kemarin udah saya singgung ya. Jadi posisi mesin nyala kita angkat sedikit seperti ini. Nah, berebet enggak, berebetnya itu maksudnya ada perubahan enggak sebelum dilepas sama udah dilepas ini. Kalau ada perubahan berebet banget gitu, gandul-gandul gitu mesinnya, nah, berarti ini kabel businya masih bagus dan businya juga masih bagus. Nah, terus seperti itu ya. Nomor 2 pun seperti itu. Nah, kondisinya seperti apa? Nah, kalau nggak ada perubahan, maksudnya sebelum dilepas sama sesudah dilepas itu sama aja. Nah, itu kemungkinan besar ada kerusakan ada pada businya atau kabelnya. Nah, untuk mastiin kalau itu kabelnya yang udah nggak layak, jadi misal nomor 2 nih punya saya, yang buat contoh nomor 2 ya. Nomor 2 nih posisinya saya lepas ini sama aja, berebetnya itu sama aja. Jadi berebet, posisi sebelum saya lepas tuh berebet, cuman saya lepas gini juga berebetnya sama aja, enggak maksudnya enggak lebih berebet dari sebelum saya lepas gitu loh. Nah, misal seperti itu. Nah, buat mastiin kita busi nomor 2 ini kita lepas, kita pindah ke nomor 1, karena yang tadi kan nomor 1 masih bagus ya, kabelnya sama businya sudah dipastiin masih bagus ya. Nah, kita pinjem busi yang sebelah sini, kita pasang yang nomor 2. Nah, setelah dipasang nomor 2 kan ini misal ada yang bermasalah, salah satu kabelnya misal ada yang bermasalah nih, tentu kan yang masih layak 3, tentu mesin kan agak berebet nih atau agak pincang gitu. Nah, posisi seperti itu. Nah, sebelum dilepas sama dilepas itu ada perubahan enggak? Ini misal udah pinjem busi nomor 1 nih, misal udah pinjem, nah diangkat seperti ini, nah kok sama aja. Nah, itu bisa jadi di kabelnya ini udah nggak layak ya. Oke, jadi seperti itu ya caranya, cukup mudah ya untuk mastiin kabel businya. Nah, kalau cuma satu yang rusak, nah untuk lebih hemat biaya biasanya di bengkel ada tuh kalau cuma satu. Jadi kita bisa beli di bengkel langganan atau bahkan mungkin dikasih cuma-cuma ya, karena customer tuh kadang kalau ganti semua kabelnya ini, sesuai pengalaman saya sih waktu ikut ke bengkel, customer kalau ganti kabel busi biasanya terus kabel yang bekas ini ditinggal di bengkel. Jadi nanti
Kalau ke bengkel bisa tuh beli satu aja, mungkin harganya lebih murah ya, paling terserah lah mau dikasih berapa. Ini sesuai pengalaman saya nih, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya untuk mastiin kalau kabel businya udah nggak layak pakai. Nah, oke, seperti itu ya. Kalau kabel busi udah diganti kok masih berebet atau ada masalah, nah karena apa, penyebab berebet tuh banyak faktor ya, tapi salah satu cara untuk mastiin kalau kabelnya yang rusak seperti itu ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Misal masih ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar. Salam satu Corolla sejuta saudara. Teman semua, jadi seperti itu ya. Pokoknya biar kita tidak bingung dan bisa melakukannya sendiri. Nah, selalu pelajari dulu letak-letaknya kita supaya tidak bingung. Nah, bisa kita ambil foto-fotonya atau kita video memutar, entah mau bongkar apa aja ya, selalu dipelajari dulu dan bisa di foto-foto atau di video supaya tidak bingung. Oke, terima kasih.